Maksudnya gimana? Fatihah itu kan 8 ayat. Jadi kalau ente baca surah nggak usah terlalu pendek. Kalau ente sholat nggak usah terlalu pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu berapa ayat? 3 ayat. Kalau bisa ente baca surah yang panjangnya kurang lebih dengan Fatihah. Makanya yang bagus ikut ini. Ini tertib di sini ini. Ini qiraatus suwar bis shalah lil imam al-haddad. Pembacaan surah 5 waktu sholat seminggu, selama seminggu yang diamalkan oleh Imam Haddad. Imam Haddad itu pengarang Rasul Haddad Al-Habib sama Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah, beliau ini kalau sholat ini surah setiap hari. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu ikut ini udah, karena beliau sesuai sunnah Nabi. Jangan nanti kalau jadi imam kata orang matur seujung lah, semau dia yang baca surah panjang-panjang, makruh. Bahkan Nabi melarang. Ya kalau itu jadi imam jangan panjang-panjang baca surah. Kenapa? Karena kita tak tahu di belakang yang sholat siapa. Bisa jadi yang sholat orang tua, terlalu tua, atau orang yang sakit, atau orang yang keburu punya perlu. Ini kadang-kadang ibu jana udah suara jelek gigi ronga, nggak fasih, panjang, rukunya lama, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Dibaca 11 kali. Kalau ente sholat sendiri tidak apa-apa. Kalau ente jadi imam kata Nabi Muhammad, kalau ente jadi imam jangan panjang-panjang baca surah, jangan lama-lama sujudnya, rukun jangan lama-lama. Nanti itu semua dia ya. Baca surah panjang, surah As-Sajdah. Ya, panjang amat. Udah biasa ini kalau mau ikut nih, ikut beliau nih. Ini paling panjang surah di sini, paling panjang itu surah apa nih? Al-Ghasyiyah. Ya. Surah Al-Ghasyiyah paling panjang. Al-Alaq, Iqra. Dengan apa tuh? Al-A'la, Sabbilis. Itu ya 3 kali panjang. Enggak ada yang panjang tuh. Al-A'la, Al-Ghasyiyah dengan Al-Alaq, Iqra. 3 aja. Enggak ada di sini, enggak ada beliau di sini baca surah As-Sajdah, enggak ada. Itu lihat di sini, enggak ada tuh. Baik itu malam Jumat. Jumat subuh dibaca Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah. Enggak ada Jumat siang. Lailatul Sabat, Jumat salat Jumat pun begitu. Salat Jumat Al-Ghasyiyah. Di sini bergaya imamnya panjang-panjang baca surah. Baca Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Kena makmum yang ada tendang gak pantat gol imam itu. Nabi melarang. Memang sholatnya sah, cuma hukumnya makruh. Makruh itu tak bagus, kata Nabi. Kenapa? Karena kata Nabi kau itu tak tahu. Ente tak tahu yang sholat di belakang ente itu siapa saja. Bisa jadi orang tua, udah terlalu tua, udah bergegar-gegar sholat, mengomongkan lagi begini. Atau orang sakit, ya tambah pusing, karena dia ingin walaupun sakit dia udah niat, pokoknya anak walaupun sakit, anak ingin masjid, anak ingin meninggal di masjid, umpama udah bergegar, udah begini. Atau orang yang punya perlu, ya dikira dia imamnya sebentar, udah kami sholat jamaah di masjid, karena kami sekitar 5 menit lagi ini mau ke bandara, takut ketinggalan, tak pernah sholat jamaah. Allah Akbar. Tiba-tiba ibadahnya panjang, khusyuk tak orang yang sholat tuh, melihat jam terus dia. Lambatlah kami gitu. Ya. Enggak usah panjang-panjang. Ikut udah ulama-ulama. Ya Hadramut. Ya. Nah, di Mekah walau di Mekah kecuali dalam kitab kecuali di Mekah Madinah atau kecuali ente udah dapat izin boleh, ente mau panjang boleh, yang penting izin kepada semua makmum. Satu tak makmum tak setuju tak boleh, izin. Baik makmum sekalian, izin ya. Sekarang sholat maghrib rakaat pertama surah Al-Baqarah 3 juz, rakaat kedua surah Ali Imran. Siap, ayo semuanya siap, boleh. Atau memang di tempat itu tidak perlu izin, tapi di tempat itu memang tempat orang ibadah.
contohnya pondok. Pondok kan semua pondok, ya udah tahu kalau sakit nggak usah berjamaah, kan? Betul nggak? Kalau sakit nggak usah berjamaah. Kalau udah tua, nggak kuat nggak usah jamaah. Jadi satria umur 70 nggak usah jamaah. Tadi yang udah umur 70 kalau ada, paham? Jadi tidak pondok memang niatnya untuk ibadah. Beda dengan masjid. Masjid itu kan campur orang tua, orang sakit, orang keburu. Di sini kan tidak ada keburu. Mau keburu ngapain? Di programnya sama semua. Taklim habis sholat taklim. Nggak ada pokok sholat harus semenit karena habis itu lanjut taklim. Terlambat awas. Ada tak? Nggak ada. Atau di Mekah Madinah. Mekah Madinah orang sholat di Mekah Madinah. Di Masjidil Haram, depan Ka'bah atau Masjid Nabawi, di Madinah Masjid Nabi. Mereka datang memang udah niat di sholat dan niat ibadah. Makanya di Mekah Madinah panjang-panjang tak apa-apa karena orang semua ridho bahkan senang. Mekah Madinah tambah panjang tambah senang. Kenapa? Karena di sana tambah lama pahalanya dilipat. Kalau ente sholat di Masjid Nabawi di Madinah Masjid Nabi itu pahalanya dilipat 1000. Kalau ente sholat di Masjidil Haram di Mekah di Ka'bah itu pahalanya 100.000. Jadi dianjurkan ente berkunjung ke 4 masjid. Yang pertama ke Masjidil Haram Mekah Ka'bah. Itu pahalanya dilipat ente kalau sholat 100.000 pahalanya. Yang kedua Masjid Nabawi di Madinah pahalanya dilipat 1000. Yang ketiga Masjidil Aqsa di Palestina. Mudah-mudahan oleh Allah Israel yang menjadi Palestina oleh Allah dihancurkan sehancur-hancurnya. Ya, mudah-mudahan oleh Allah malaikat membantu orang-orang Palestina. Ya, Palestina oleh Allah mudah-mudahan dilindungi, menang insyaallah. Dan di balik Israel dan Amerika juga mudah-mudahan oleh Allah balak bencana dihancurkan. Nah, terus apa lagi tadi? Sampai apa tadi? Masjidil Aqsa di Palestina itu pahalanya dilipat 500. Yang keempat, ente dianjurkan berkunjung Masjid Quba ada di Madinah. Masjid Quba adalah masjid pertama kali yang dibuat oleh Nabi. Jadi Nabi Muhammad pertama kali buat masjid namanya Masjid Quba. Ente pernah dengar nggak lagu Tola'al Badru alaina Inzani Wajama syakara alaina Ada itu ada hubungan dengan Masjid Quba. Pada waktu itu ketika Nabi Muhammad SAW hijrah atau pindah bersama para sahabat dari Mekah pindah ke Madinah, Nabi nyampe di Madinah langsung sahabat nyambut dengan Nabi. Tala'al badru alaina, telah muncul kepada kami, telah datang kepada kami bulan purnama, yaitu Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad pakai pada waktu itu memang pakai onta. Pakai onta kata sahabat Nabi, nanti Nabi buat masjid di tanah kami aja, Anda punya tanah. Banyak tanah-tanah Nabi. Nabi buat masjid di sini ya dengan rumah Nabi. Kata satu, enggak Nabi rumah aja. Kata satu, enggak rumah aja. Sampai hampir ribut. Berebut. Kata Nabi, enggak, gini aja. Ana mau buat rumah dan masjid di mana onta ana berhenti, di situ ana buat. Nah, ke jalan onta Nabi, jalan-jalan berhenti. Nah, berhenti di sekarang ini yang jadi Masjid Quba. Akhirnya setuju semua sahabat, tidak ribut, adil kan? Akhirnya kuda tersebut berhenti, onta, buatlah Nabi rumah di samping rumah Nabi, yaitu Masjid Nabi. Disebutlah Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Ya, bukan Masjid Nabi, disebut Masjid Quba. Masjid Nabawi yang di 10 menit dari situ. Ya, yang ada makam Nabi, itu Masjid Nabawi. Ya, yang buat masjid bukan buat rumah Nabi, ini buat masjid pertama, yaitu namanya Masjid Quba. Jadi Nabi bilang begini, barang siapa dari rumahnya, ya kalau zaman sekarang hotelnya, dari rumah atau hotelnya, dia dalam keadaan berwudu, lalu dia pergi ke Masjid Quba. Jadi jarak hotel orang yang umroh dari hotel ke Masjid Quba kurang lebih 10 menit pakai mobil. Jadi kata Nabi Muhammad, barang siapa dari rumahnya atau dari hotelnya dalam keadaan berwudu, dia pergi ke Masjid Quba, lalu dia sholat 2 rakaat. Sholat apa dia 2 rakaat? Sholat sunnah. Apa kata Nabi? Pahalanya sama dengan umroh. Nah, jadi dikunjurkan la tasyaddu rihal illa ala arba masajid. Kata Nabi, jangan kau berjalan
kecuali keempat masjid. Tadi Masjidil Haram Ka'bah berapa pahalanya?